Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jurnal yang setelah saya review, yaitu CVAR Based Optimal Parameter Control Framework with Consideration of Boundary View Length. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Gaten Pambudi dengan notar 24011007 kelas RSTJA. Untuk yang pertama, latar belakang dari jurnal ini adalah kemacetan perkotaan menjadi masalah utama transportasi modern. Metode perimeter control ini digunakan untuk mengatur arus kendaraan antar wilayah jaringan jalan. Dengan permasalahan, terdapat ketidakpastian permintaan lalu lintas setiap harinya, yang mana hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mungkin tidak ada dalam analisis metode perimeter yang konvensional digunakan. Nah, metode ini digunakan untuk membuat agar perimeter control lebih adaptif pada ketidakpastian permintaan lalu lintas. Yang berikutnya adalah scatter macroscopic fundamental diagram, dan yang berikutnya adalah antrian panjang di batas wilayah. Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan framework perimeter control berbasis CVAR, mempertimbangkan antrian batas wilayah atau boundary queue dengan mengurangi total number of vehicles, total time span atau TTS, meningkatkan efisiensi jaringan lalu lintas kota. Konsep MFD. MFD merupakan macroscopic fundamental diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara akumulasi kendaraan dan arus lalu lintas. Semakin tinggi kepadatan kendaraan, arus meningkat hingga titik optimum. Setelah melewati titik optimum, akan terjadi kemacetan, di mana dijelaskan oleh terdapat permasalahan yang diungkit dalam jurnal ini adalah yang pertama, dua jenis ketidakpastian. Yang pertama adalah scatter MFD, fluktuasi hubungan arus dan kepadatan, di mana dalam suatu ruas jalan terdapat fluktuasi antara hubungan arus dan kepadatan, sehingga terjadinya yang kedua yaitu ketidakpastian traffic demand dengan perubahan jumlah kendaraan masuk dan yang keluar. Dampaknya, prediksi sistem menjadi tidak akurat karena tidak adaptif. Yang kedua, antrian di batas wilayah meningkat dan efektivitas kontrol menurun. Berikutnya kita akan membahas mengenai metode CVAR, di mana CVAR adalah Conditional Value at Risk yang digunakan untuk mengukur risiko kemacetan, mengurangi kemungkinan dalam kondisi terburuk, dengan karakteristik risk neutral, hanya mempertimbangkan rata-rata jumlah kendaraan, dan worst case yang sangat konservatif. Nah, CVAR ini sangat kompromi di antara keduanya, di mana dia dapat mempertimbangkan kondisi lalu lintas yang netral dengan mempertimbangkan rata-rata, dan juga dalam kondisi terburuk ketika terdapat kemacetan. Maka dari itu metode CVAR ini sangatlah adaptif untuk mengatasi fluktuasi dari suatu ruas jalan.
Pemodelan dalam jurnal ini adalah pemodelan Urban Traffic Network, di mana tahapan pemodelan ini digunakan untuk mengidentifikasi sistem menggunakan neural network, linearization model, clustering model, dan dibentuk menjadi Markov jump linear system. Fungsinya untuk menangani dinamika lalu lintas yang berubah-ubah dan memodelkan sistem stokastik untuk mensimulasikan metode CVAR. Lalu yang berikutnya adalah boundary queue model, di mana boundary queue adalah antrian kendaraan pada batas wilayah dengan persamaan sebagai berikut. Nah, maksud dari persamaan itu adalah jika antrian melebihi kapasitas akan terjadi spillback dan kemacetan menyebar ke luas lain. Nah, framework yang diusulkan dalam jurnal ini adalah framework yang terdiri dari MGLS sebagai model prediksi, MPC atau model predictive control, CVAR sebagai pengukuran risiko, dan boundary queue consistent. Tujuan dari framework yang diusulkan adalah meminimalkan risiko kemacetan dan waktu perjalanan dengan menggunakan diagram sederhana, yaitu yang pertama adalah input yang ditambahkan oleh MPC dan CVAR, lalu digunakan parameter kontrol untuk yang selanjutnya digunakan urban network. Nah, simulasi penelitian ini dilakukan pada 2 region urban traffic network dengan waktu simulasi 7.200 detik yang membandingkan 4 metode, no control, bank control, SMPC, dan CVAR based control. Parameter ini difungsikan untuk mengidentifikasi demand atau permintaan lalu lintas acak, dan MFD mengandung uncertainty atau ketidakpastian. Hasil dari penelitian ini adalah simulasi menunjukkan CVAR menghasilkan TNV paling rendah dan TTS paling rendah. Kemacetan menjadi lebih terkendali. Kesimpulan dari hasil berikut adalah CVAR based parameter control lebih efektif dibanding no control, bank control, dan SMPC. Kelebihan dan kekurangan dalam penerapan metode ini adalah robust terhadap uncertainty, yaitu dapat mengatasi ketidakpastian domain volume, mengurangi risiko kemacetan akibat ketidakpastian, dan mengontrol boundary queue atau antrian dari perbatasan. Kekurangannya adalah simulasi ini hanya dapat diterapkan pada 2 region atau 2 wilayah, belum diuji pada jaringan nyata, dan komputasi yang cukup kompleks untuk diterapkan ke dunia. Kesimpulannya, penelitian berhasil mengembangkan framework parameter berbasis CVAR. CVAR mampu mengurangi risiko kemacetan akibat ketidakpastian, dan boundary queue dapat dikendalikan lebih baik. Metode efektif meningkatkan performa jaringan lalu lintas perkotaan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai metode CVAR based. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.